Perjalanan ke kota Tulungagung kali ini, kami tiba di sebuah lokasi candi di Desa Mirigambar, Kecamatan Sumber Gempol. Dari informasi yang kami dapat, Candi Mirigambar adalah bangunan yang diperkirakan peninggalan masa Kerajaan Majapahit awal atau bahkan sebelumnya. Dibangun pada akhir abad ke-12 hingga akhir abad ke-14 sesuai dengan relief angka yang terpahat pada candi ini, yakni 1214 Saka atau dan 1310 Saka. Nah, jika kami tidak salah menerjemahkan, maka pada sekitaran tahun 1214 Saka terjadi sebuah peristiwa besar, di mana pada saat itu dinasti Yuan dari Mongol mengadakan invasi ke Jawa Dwipa atau Pulau Jawa sekarang. Mereka mengirim sekitar 30.000 pasukan ke Pulau Jawa dengan tujuan menghukum Raja Kertanegara dari Singosari yang menolak membayar upeti ke Kekaisaran Mongol. Invasi tersebut berlangsung sekitar Desember 1292 hingga Juni 1293. Dan hasil dari invasi tersebut mengakibatkan runtuhnya Kerajaan Kediri dan kemenangan Raden Wijaya, lalu didirikannya Kerajaan Majapahit. Sehingga bisa disimpulkan jika Candi Mirigambar ini memang dibangun pada masa berdirinya Kerajaan Majapahit. Sedangkan pengidentifikasian angka tahun 1310 Saka diperkirakan berkaitan dengan peristiwa sejarah yang berlangsung di Majapahit masa akhir pemerintahan Sri Rajasa Negara Dyah Hayam Wuruk, yaitu wafatnya beberapa tokoh keraton, diantaranya Ratu Pajang I Duhiteswari Dyah Nertaja, adik kandung Sri Rajasa Negara Dyah Hayam Wuruk. Dulunya Candi Mirigambar sudah hampir hancur rata dengan tanah. Namun, belakangan sudah diadakan renovasi candi oleh pihak terkait dan tentunya dari Dinas BPCB Trowulan. Saat kami tiba, kondisinya sudah bagus dan rapi, namun sayang kami tidak bisa masuk karena dalam keadaan pagar terkunci. Tapi untuk melihatnya kami masih bisa karena memang hanya di pagar kawat berduri. Struktur candi terbuat dari batu bata merah. Pada dinding candi terdapat relief patung. Terdapat banyak relief yang diukir pada dinding-dinding candi. Candi Mirigambar menghadap ke arah barat dengan berdinah 4 persegi panjang dengan 3 tingkatan. Tampilan candi tersebut menjorok keluar serta terdapat 7 tingkat anak tangga. Candi itu masih menunjukkan keindahannya. Panel relief yang terdapat pada Candi Mirigambar berjumlah 11 bidang. Namun sayang sekali panel relief tersebut sudah hancur. Tapi masih ada satu panel relief yang masih tersisa dan kondisinya masih bisa dikatakan baik. Panel relief tersebut berada di dinding depan teras ke-1 yang berbentuk 4 sosok orang. 4 sosok orang tersebut meliputi seorang pria bertopi tekes, 2 orang perempuan di tengah, dan 1 orang laki yang bertubuh gemuk dan rambutnya tergulung di puncak kepala. Panel di sisi depan teras Candi Mirigambar merupakan kisah Panji, tetapi belum diketahui dari lakon yang mana. Selain penggambaran sosok manusia, pada teras kedua juga menggambarkan relief binatang di panel ketiga yang kondisinya masih cukup baik. Pada sudut pertemuan antara dinding kaki candi dan pipi tangganya terdapat pahatan yang berbentuk pilaster. Pilaster tersebut menjorok ke arah luar dinding teras pertama. Di sisi utara dan selatan terdapat relief seorang pria tegap dan tinggi dengan penampilan rambut keriting disanggul di atas kepala.
menggunakan kain yang tersingkap dan memakai gelang. Di bagian belakang dan sekitar tubuhnya digambarkan beberapa motif ukuran berbentuk suluran, awan, bebatuan, dan dedaunan, seakan-akan menggambarkan sebuah hutan yang lebat. Kedua ujung pipi tangga candi tidak berbentuk iklan seperti candi-candi pada masa Majapahit, melainkan berbentuk singa duduk dan kedua kaki depannya berdiri. Dalam prasasti yang kini tersimpan di Museum Nasional Jakarta itu menyebutkan prasasti bertanda Wikrama Wardana Nalancana dan menyinggung tempat pendarmaan bernama Setyapura.